sekali berdoa. Amin. Amin. Saya undang semua Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih Bapak dalam pelajaran MSK 22 hari ini boleh menjadi pendorong penguat bagi setiap kami, menjadi sesuatu yang memotivasi kami untuk lebih lagi Tuhan, melayani Tuhan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau pada surga, berarti yang murah kita seluruhnya, kecuali yang menolak kuasa Roh Kudus menuntut tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Serahkan Tuhan acara ini di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus kami syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Penghalang kebangunan rohani dalam hidup kita. Saudara, kenapa begitu penting ini Bapak Saudara? Kenapa? Karena penghalang kebangunan rohani ini buat kita sehingga kita tidak maju secara rohani, dan baik kita akan lihat dulu kebangunan rohani yang pernah ada. Ya, kita bisa lihat di pelajarannya, bisa masing-masing lihat bahwa catatan dua buku. Penghalang kebangunan rohani dalam hidup kita. Ya. Nah, saudaraku, yang pertama ada beberapa kejadian-kejadian di Alkitab mengenai kebangunan rohani. Yang pertama, kebangunan rohani pada masa Adam sesudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani pertama kali terjadi muka bumi ini adalah ketika sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada semacam kerinduan, ada kekosongan di antara hati manusia. Mereka pengen bertemu, mereka pengen berjumpa dengan Allah. Ya, kita lihat dalam kebangunan rohani yang pertama, orang-orang pertama sesudah generasi Adam itu selaku anaknya, berikutnya cucunya, lalu mereka ada kehausan. Nah, di sini apa dikatakan kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa merupakan kondisi yang sangat menyedihkan bagi manusia, sebab hubungan dengan Allah terputus dan manusia mengalami kematian rohani. Pada masa Enos terjadi kebangunan rohani. Saudaraku, sesudah generasi Adam ada keinginan, ada satu intuisi dalam kehidupan manusia supaya mereka kepengen sekali mereka berjumpa dan menyembah Allah. Tapi karena pada zamannya Adam bisa bertemu, bisa berbicara, tapi sudah zamannya anaknya Adam lagi tidak bisa. Lalu ada semacam kerinduan, ada kerinduan. Saudara, saya nggak tahu saudara pernah mengalami hal yang seperti itu. Ada semacam kerinduan yang paling dalam sekali, pengen berjumpa, pengen bertemu, pengen menyembah Tuhan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah ya? Nah, itu namanya intuisi. Ada semacam intuisi dalam hati manusia, pengen menyembah Allah. Dan yang terjadi adalah berikutnya adalah ini dari generasi Enos. Lalu ada kebangunan rohani semenjak Enos lahir manusia pada saat itu memanggil nama-nama Tuhan. Orang sudah mulai memanggil nama Tuhan. Di generasi pertama ini, saudaraku, itu kerinduan menyembah Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi apa saja yang mereka rasa pada waktu Tuhan, mereka sembah. Dan puji Tuhan, mereka sudah ada memanggil nama Tuhan pada waktu itu. Walaupun Tuhan yang mereka kenal pada waktu itu tidak seperti yang dikenal oleh Adam dan Hawa, karena mereka langsung berjumpa. Kalau ini tidak anehnya kan? Ya. Dan kita lihat di seluruh dunia, orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus juga ada kerinduan, ada keinginan pengen bertemu dengan Tuhan. Makanya muncul agama-agama. Ini agak melebar dikit. Muncul agama-agama kepengen menyembah Tuhan. Dilihat matahari, jangan-jangan Tuhan disembah matahari. Agama sini. Ketemu sungai besar, kepengen kali memuji Tuhan, tapi mungkin jangan-jangan Tuhan ada di sungai besar, sungai Gangga. Agama ini. Ini filter yang nanti dibilang lagi penistaan agama. Ini realita fakta. Ada kerinduan manusia untuk bertemu dengan Tuhan, tapi tidak dikenal Tuhan yang mana. Nah, bersyukurlah kita mengenal Tuhan yang benar, itu namanya ya, puji Tuhan. Lalu berikutnya, sesudah ini, lalu generasi berikutnya, saudaraku, kebangunan rohani yang berikutnya adalah kebangunan rohani pada masa Israel keluar dari Mesir. Yaitu Kejadian mencatat pasal 15 ayat yang ke-13 mencatat bahwa bangsa Israel bermuda di Mesir selama 400 tahun namanya. Pada akhirnya Allah berinisiatif menolong Israel dan mengeluarkan mereka dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terjadi kebangunan rohani kembali. Sebab yang tadinya mereka tidak beribadah kepada Allah, sekarang beribadah kembali kepada Allah.
Saudaraku, sudah lama waktu mereka dipermudah, mereka tidak ada ritual, ada ibadah dengan Tuhan, nggak ada namanya waktu itu persembahan, nggak ada persepuluhan, nggak ada mesbah, nggak ada. Tapi sesudah itu, saudaraku, ada kerinduan kembali bertemu dengan Tuhan, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga mereka rindu beribadah kembali kepada Tuhan. Sesudah mereka pada masa Israel keluar dari Mesir. Berikutnya, kebangunan rohani pasca bangsa Israel mengalami yang setahun masa kekelaman sebelum Yesus lahir. Saudaraku, dari ini Alkitab, dari Kejadian, Perjanjian Lama dan Kejadian sampai apa? Apa yang terakhir? Maleakhi. Nah, dalam kurun waktu, saudaraku, ada ribuan tahun. Lalu, saudaraku, dari Maleakhi, terakhir Maleakhi sampai ke zamannya Yesus, itu Perjanjian Baru, saudaraku, itu ada 400 tahun masanya. Sebelumnya dari tahun ke tahun pada zaman ini, dari zaman mulai dari Musa, dari nabi-nabi, itu terus berbicara. Setelah beberapa tahun muncul berbicara, setelah 100 tahun berbicara, muncul nabi lagi berbicara kepada bangsa Israel. Tapi dari sejak Maleakhi berbicara sampai kepada Yesus itu ada 400 tahun. Ini yang disebut dengan masa kekelaman. 400 tahun Allah diam. Dalam bahasa teologi dikatakan Allah diam. Sengaja didiamkan. Udah kusuruh nabi, udah kasih perintah, udah dua kalian mengenal, udah dua kalian bertobat, udah diam Tuhan, 400 tahun Tuhan diam. Bayangkan kalau Tuhan diam dalam kehidupan personal 400 tahun, apa yang terjadi? Doa dari jauh-jauh 400 tahun. Ada di sini yang pernah merasakan Tuhan 400 tahun diam dalam hidupnya? Coba yang pernah merasakan Tuhan gak sampai 400 tahun, 2 tahun saja Tuhan gak ngomong, coba angkat tangan saudara. Gak ada teguran Tuhan, itu biarkan saja. Nah, itu tanda yang bisa kekelaman, saudaraku, ya. Jadi saya berharap, saudaraku, biarkan Tuhan terus berbicara kepada kita. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, selama masa proses itu dari zaman Maleakhi hingga kelahiran Yesus, lalu saudaraku, apa yang terjadi berikutnya, saudaraku? Tuhan kirimlah sesuatu yang baru, muncullah nabi. Nabi di Alkitab pada masa perjanjian baru siapa? Zakharia. Lalu melalui hambanya, lalu saudaraku, anaknya siapa? Yohanes Pembaptis. Disampaikan akan ada begini, akan ada begini, akan ada begini. Dia itu datang, saya baptis dia. Lalu apa yang terjadi? Itu terjadi kebangunan rohani, saudaraku. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai menyembah Tuhan Yesus, mulai menyembah Allah, mulai menyembah yang benar. Lalu berikutnya ini, kebangunan rohani di loteng atas. Yang keempat, kebangunan rohani di loteng atas pada perayaan Pentakosta. Sesudah masa diam tadi, lalu saudaraku masanya Yesus, lalu saudaraku kebangunan rohani yang berikutnya adalah perayaan Pentakosta. Inilah kebangunan rohani yang menurut Alkitab di sini keempat. Pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus menemui para murid-murid yang menunggu di loteng atas, upper room di Yerusalem, dan mulai saat itulah terjadi kebangunan rohani kembali atas para murid. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan melakukan mujizat, bahkan ketika Yesus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini kebangunan rohani yang pertama pada zamannya Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, zaman perjanjian baru. Terjadi gairah lagi, semangat lagi, saudaraku. Semangat lagi, orang mulai wah. Tapi setelah tahu, ketika tahun 100 Masehi ini, sesudah zamannya Wahyu, siapa namanya? Yohanes. Sesudah itu, saudaraku, mulai ada bukan lagi kebangunan rohani, mulai terjadi penurunan lagi. Penurunan. Tahun 130 Masehi, mulai tadinya baptis selam, mulai muncul baptisan apa? Percik. Banyak kali orang bertobat, imam-imam bertobat, siapa bertobat, pokoknya masuk ke gereja bertobat. Muncul apa, saudaraku? Ini dalam sejarah gereja, ya. Mulai dibuat kolam besar, siapa yang mau percaya harus ambil saja, dalam harus tinggi, dalam semua. Karena banyak kali orang suka mengantuk, nggak sanggup lagi mulai satu persatu. Bapak dari itu nggak bisa lagi, satu persatu ambil aja, kasih apa saja, kasih di kepala, tinggi dalam nama Yesus, ambil lagi, tinggi dalam nama Yesus. Bersatu terus yang bertobat itu, saudara. Tapi ternyata itu tidak orang sangka itu terjadi pertobatan, padahal tidak. Terjadi kemunduran secara rohani kalau udah menyimpang dari Alkitab. Lalu berikutnya saudaraku mulai turun. Kalau kita lihat lagi, saudaraku mulai turun, masuk ke zaman 500 tahun 300, mulailah peresmian agama Kristen dan agama Romawi. Tadinya zaman pertama itu mereka mereka dianiaya.
Abad ketiga mereka merdeka. Kenapa? Kaisar Konstantinopel, Kaisar Konstantin meresmikan agama Kristen sebagai agama negara, agama Romawi. Sebelumnya diubur-ubur, dicari-cari, dikejar-kejar. Karena Kaisar memberikan perintah apa jadi? Berlomba-lombalah orang-orang ini menjadi Kristen. Kenapa? Perintah Kaisar. Imam-imam muncul, imam-imam dadakan. Pokoknya dia sudah dapat jabatan di pemerintahan, jadi gereja dapat jabatan. Muncullah orang tidak tahu berdoa. Tapi harus dari pengurus gereja karena sesuai dengan apa namanya itu, hierarki gereja, hierarki pemerintahan. Dia harus ikut apapun yang terjadi. Mulailah kata orang berdoa, maka itu sudah muncullah memaafin. Doa-doa yang terus itu sekarang yang dibacakan. Cuma satu itu dibacakan. Kenapa? Para imam pada orang-orang waktu itu yang belum bertobat, nggak tahu berdoa. Nah mereka tulis doa. Lalu doa itu dibacakan. Beda kan kita hari ini, kita tulis doa. Langsung berdoa. Punya doa. Kenapa? Lahirnya dari gerakan pembangunan rohani, bukan karena anjuran pemerintah. Beda ya. Nah, saudaraku, akan saya teruskan sedikit ini, karena sampai jam 9 tadi. Akan saya teruskan sedikit ini, saudaraku. Lalu akhirnya apa? Terjadi kemunduran secara rohani. Masuk ke zaman perang salib. Apa itu perang salib? Paus-paus diangkat. Mungkin Tuhan menjadikan mereka sebagai titisan dari dari Petrus. Dan menjadikan mereka bapak-bapak orang suci. Lalu terjadi perang salib. Suruh perang. Sebelum perang, semua peralatan perang diberkati dulu. Dalam nama Yesus pergi berperang. Sudah mulai makin jauh dari Alkitab kan? Makin jauh. Tidak boleh. Terakhir, sebelum tahun 1400 tidak boleh lagi orang membaca Alkitab. Hanya yang bisa baca Alkitab hanya paus, imam, dan para pastor. Yang lainnya nggak boleh. Pastor pun nggak semua. Muncullah pada tahun 1500 muncullah kembali Pak. Pembaharuan. Apa namanya transformasi gereja. Muncullah 99 dalil itu yang disampaikan oleh kita. Martin Luther. Saudaraku, muncul baru berikutnya muncul gerakan-gerakan di Eropa. Muncullah gerakan Anabaptis namanya. Kembali ke baptisan Islam, Anabaptis. Muncullah gereja baptis yang hari ini ada. Lalu muncul gereja-gereja mulai penginjilan, muncullah gereja-gereja evangelikal, gereja-gereja injilis. Muncullah gerakan kemurnian, muncullah terjadilah gereja Metodis. Muncul lagi gereja Presbyterian, muncul sebab yang tadinya gereja cuma satu Katolik. Seluruhnya dulu sebuah gereja cuma satu Katolik, tidak ada macam-macam. Lalu mulai pemunculan seluruh pembaharuan muncullah gereja-gereja, makanya muncul Metodis, evangelikal, injili, semua. Lalu kebangunan rohani sendiri yang terjadi ini secara global di Amerika dan di dunia sudah. Itu kebangunan rohani yang pertama itu pada waktu itu gerakan-gerakan pietisme dari Eropa sampai ke Amerika. Mereka berpindah ke migrasi mereka ke Amerika. Lalu di sana terjadi orang-orang yang di luar dari pemerintahan Eropa mereka pindah ke Amerika ke Bali. Itu kan tidak teratur semuanya. Gereja awal mereka di Eropa dengan di Amerika beda. Lalu mereka tidak terkontrol dengan baik. Lalu pemerintahan juga tidak karena sistemnya koloni pada waktu itu. Masing-masing bikin sendiri, suka-suka sendiri. Lalu apa yang terjadi berikutnya muncullah gerakan-gerakan kebangunan rohani di Amerika. Apa itu? Kebangunan rohani pertama yang terjadi di Amerika disponsori oleh siapa itu? Theodor Frelinghuysen, orang Jerman. Lalu dari situ muncul lagi gerakan kebangunan rohani yang berikutnya, kebangunan rohani yang kedua di Amerika. Muncul gerakan siapa nama itu? Charles Finney. Itu Joshua Field dan Charles Finney. Lalu berikutnya dari situ kebangunan rohani yang ketiga muncul siapa berikutnya? D.L. Moody. Lalu sudah D.L. Moody muncul berikutnya yang kita kenal, yang sampai hari ini terkenal siapa namanya? Billy Graham. Itu kebangunan rohani. Itu kebangunan rohani yang keempat, Billy Graham. Lalu saudaraku, secara pada waktu tahun 1900 itu muncul kebangunan rohani lagi dan hampir rata, saya ke seluruh dunia itu hampir rata. Yaitu pertama, kebangunan rohani di Wales, di Inggris pada tahun 1904
Muncul kebangunan rohani, tiba-tiba saja orang menangis menyadari dosa dan lunas. Tuhan ampuni kami. Siapa itu? Pelopornya Evan Roberts, namanya Evan Roberts. Muncul, lalu di Amerika pada saat yang sama tahun 1906 muncul namanya Azusa Street. Orang-orang yang tertekan pada muda-muda kulit hitam diusir, orang-orang yang susah mencari pekerjaan berkumpul. Mereka ambil gitar, ambil rebana, ambil apa saja yang ada keroncong, mainkan musik suruh. Muncullah gerakan Pentakosta. Mulai kebangunan Tuhan terjadi. Pentakosta awalnya di Amerika. Kenapa bisa ada seluruh dunia sampai hari ini? Kenapa? Tuhan melawan seluruh dunia. Lalu saudaraku, berikutnya bukan hanya itu. Muncul lagi saudaraku. Pada saat yang sama, tahun 1916, terjadi juga kebangunan rohani di Nias. Kata nenek saya cerita. Ya benar saudaraku, nggak bohong. Iya, kebangunan rohani. Kenapa orang Nias sebelumnya itu orang yang makan orang. Nias nggak makan orang, tapi suka mengambil kepala, mengayal. Orang Nias tidak makan orang. Itu sudah kalau ditaparuni adalah itu bukan cerita, sudah jelas fakta. Penginjil saja dimakan, apalagi yang lain-lain. Lalu setelahku muncul di Nias kebangunan rohani yang besar tahun 1916. Kenapa tadi orang itu menyembah berhala semua? Sekali sesudah munculnya Jerman lalu muncul kebangunan palsu. Nah cerita dari saya sebelum meninggal saya, dia cerita ada di kampungnya dulu. Karena dia kaget, dari kampung ke kampung, orang nangis, tangis. Ada yang mengembalikan babi. Kenapa? Ini babi dulu beda, sudah pelan, dikembalikan. Yang mengembalikannya nangis, yang menerima babi itu nangis, kenapa terharu? Tiba-tiba babinya dikembalikan, mengembalikan kelapa. Semua yang sudah pernah diambil, minta maaf ya. Semua jadi kaget. Lalu setelah terjadi perubahan, mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh, bahasa lidah. Jadi bahasa lidah itu bukan hanya sudah dari dulu sudah ada. Lalu apa yang terjadi berikutnya setelah ada orang di kampung itu nggak percaya. Dia bilang apa itu yang buah-buahnya semua itu. Setelah tahu apa? Pada waktu dia bilang begitu dia lihat orang yang pengen berdua karena di rumah kumpul mereka berdua menari menyanyi setelah dia mau pengen lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba saja ada kelapa jatuh patah pas kena orang itu udah mati. Kenapa jadi orang mati takut? Walaupun pada akhirnya berikutnya dari situ muncul lagi dia akhirnya apa? Banyak yang menyimpang berikutnya. Mulai menyimpang, ada yang karena tidak ada yang memimpin secara rohani. Nah, lalu pada tahun 1960 muncul lagi setelah kebangunan rohani. Namanya karismatik. Nah, ini yang ada kita hari ini, gerakan karismatik tahun 1960. Kebangunan rohani mulai muncul lagi setelah. Karismatik itu tadinya Pentakosta, ini bahagia lagi Pentakosta menjadi karismatik. Mulai muncul gerakan karismatik dan bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia juga ada sudah muncul. Ya, kita berubah termasuklah awalnya gereja Betel ini kan tadinya dari ininya Betel Pentakosta dari GBS. GBS pecahannya sebelumnya dari apa? GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Dari Pentakosta menjadi karismatik dan bahagia sudah. Amin. Nah, ini kebangunan rohani yang terjadi. Dan saya percaya di Indonesia, di Sibolga, di setiap tempat akan terjadi kebangunan rohani bagi siapa? Orang-orang yang tahu sedang hidup Tuhan. Amin. Amin. Saya pertama sekali saya ingat, saya pulang dari Jawa tahun 1998 di tempat ini saya pulang di bawah saya. Ini adik saya ini semua, Protestan semuanya. Semua orang-orang yang tidak ada di sini gereja nggak ada, cuma satu di sana, Kesia yang di depan orang di jalan Asu-Asu. Hanya ada GKI di sana, itu pun sedikit. Pernah di Patonanggi. Ada GBI pintuan di sini, hidup tak mati tak segan. Hidup mati ya apa namanya itu? Hidup segan mati tak mau saudara. Ada. Apa namanya Pak? Mati segan? Hidup segan mati tak mau. Jadi, nah setelahku, apa yang jadi? Saya cuma kita cuma berdoa. Saya berdoa dari situ, berdoa keliling. Itu dekat jembatan itu. Situ waktu saya berdoa mereka Tuhan nyatakan kuasa. Mela di lawan Tuhan. Gak langsung terjadi. Amin. Gak langsung terjadi. Jadi waktu kita baru mulai kumpul saudaraku, mulai satu persatu adik saya bertobat, semuanya bertobat. Saya layani pelan-pelan sampai dan apa kita buka, lalu ada yang dari Medan sudah bertobat kembali ke Sibolga, bertambah kekuatan, bertambah kuat. Mulai doa, mulai kebangunan rohani, mulai doa keliling, naik ke atas pijak, apa TVRI, pun setelah ke gereja-gereja. Kasih mati. Nah dulu setelah kalau kita ngajak orang ibadah, kami dulu
Mohon maaf, ini sumber daya terbatas. Kami bikin sendiri spanduk, boleh sendiri cat, kami sendiri selamat datang beribadah di gereja. Ada orang datang. Kami pasang di sisi sebuah supaya orang datang ada. Betul, nggak ada yang mati banyak orang. Saya pernah disiram hampir disiram kopi di Simpang Rawang. Kenapa? Karena saya menginjili orang. Dia bilang, kau barat aku, kau barat pun ada. saya minum kasar teh manis, udah saya minum teh manis begini saya. Tadi betul sudah. Itu pengalaman luar biasa. Tapi saya percaya kebangunan Tuhan itu terus terjadi. Nah, kita masuk ke berikutnya. Apa yang menghalangi kebangunan Tuhan? Kita lihat. Hambatan-hambatan untuk mengalami kebangunan Tuhan ini dia. Apa hambatan-hambatan yang membuat kita tidak mengalami kebangunan Tuhan? Yang pertama, tidak mau terbuka dan menyadari dosa. Tidak mau terbuka dan tidak menyadari akan dosanya. Tidak mau terbuka. Ini dia persoalannya. Bapak Ibu Saudara, kalau selama orang-orang hatinya tidak terbuka dan tidak menyadari kalau dia sudah bersalah, selama itu juga kebangunan Tuhan akan pernah terjadi. Amin. Jadi kita harus mengerti. Lalu berikutnya setelah ini sombong. Saudara, saya baru tahu ternyata tidak berdoa itu sombong. Ya, orang yang nggak berdoa itu sombong. Kenapa? Dia merasa bahwa saya kuat tanpa Tuhan. Sombong itu. Sombong. Nggak berdoa itu sombong, saudara. Makanya saya dalam keadaan jalan pun sedang berdoa juga. Tuhan, jangan sampai saya menganggap bahwa saya bisa karena Tuhan, karena saya sendiri. Lalu setelah di mana tempat, walaupun nggak secara formal lalu gitar, nggak secara formal, tapi di saat duduk tetap juga suasana berdoa. Saya berdoa. Jadi saudaraku, yang menghalangi kebangunan Tuhan inilah hambatannya, sombong ini. Apa itu sombong? Perasaan aku, sombong aku, perasaan hebat, perasaan pintar, perasaan hebat, perasaan apa? Pokoknya aku lah yang benar. Perasaan sombong, saudara. Nah ini dia, kalau ada kesombongan dalam diri kita, kebangunan rohani akan terjadi. Kalau ada dalam diri kita perasaan kita sudah hebat, kita sudah jago, kita sudah senior kita, itu sudah sombong. Pasti dia akan terjadi kebangunan rohani. Kalau kita melakukan kebangunan rohani, rendahkan hati, rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Maha Kuasa Kekayaan. Amin. Jadi ada satu orang di Santiago, juga sama saya. Pak Agus saya sudah nggak di setiap apa di jalan masih enggak. Saya bilang, apa berarti bapak orang baru ini lah ya. Saya bilang bapak orang keempat yang mencontoh saya. Setelah saya bilang, luar biasa kawan-kawan itu. Anda kerjanya bukan itu. Kiri lah, Anda di Santiago. Tapi ngurusin berjamin lah. Saya bilang luar biasa. Nah saudaraku, perasaan sombong ini jangan kita minta sombong secara rohani. Kita sombong dengan saya nggak sombong secara dosa, tapi perasaan sombong secara rohani. Ini berbahaya. Ini tidak terjadi keumuman dalam kita. Lalu berikutnya, terjebak dalam apa? Rutinitas belaka dan tidak memiliki daya. Kalau sudah terjebak dalam rutinitas, makanya saudaraku, kami seringkali dalam pelayanan, saya seringkali melihat itu. Orang ibadah, tapi yang lainnya ada di di taman, bercerita. Tidak terjadi apa-apa. Saya tanya, kamu pulang dapat apa? Kosong Pak ya. Ya bagaimana? Nggak kosong, kamu ada di taman. Orang ibadah, kamu ada di taman. Apa yang kau urus di taman? Urus taman. Pengurus taman juga bukan. Mandang-mandang Pak. Bukan juga pengurus taman. Jadi apa yang kamu? Ya aku kosong. Tidak pantas kamu kosong. Tidak ada api. Kenapa dia ngurusinnya bukan urusannya ibadah, dia perginya ke taman. Yang nggak dapat apa-apa, walaupun dia pakai baju hitam putih, pakai kaki pelayan untuk saya. Tapi tidak terjadi apa-apa, kenapa? Karena dia kosong. Beda ada taman Pak. Nah ini saudara, ya. Saya ingat satu peristiwa di agak Indonesia. Satu orang perangkat mobil dari Sipolga menuju Mina, ALS. Lalu sampai di Persea, ada seorang ibu menahan. Stop, mau ke Mina, dia.
Lalu dia bilang, anak kecil dinaikannya, nak, kamu naik ke mobil. Lalu dia bilang sama supir sama keniknya, nanti anak ini sampai dilupakan, bangunkan dia ya. Oh iya, dilupakan ya, jangan lupa. Iya, dilupakan. Iya, tenang aja. Oke. Berangkatlah mobil. Anak yang bertanya, Om sudah sampai lupakan belum? Masih jauh. Ini kok baru berapa lagi? Sampai disampai tanya, Om sudah sampai nggak lupakan? Belum lagi, tenang saja kok, tertidur lagi. Sampai di tebing tinggi, tertidur juga dia. Akhirnya apa? Sampai siang duluan nih. Baru tebing tinggi. Dari tebing tinggi terus saja mobil. Rupanya sudah sampai di mana? Lewat lupakan itu apa? Tanjung Rawa. Begitu sampai Tanjung Rawa, baru ingat, ya anak tadi dilupakan. Macam mana itu? Belum supir dengan keniknya. Macam mana anak ini bilang, tadi bangunkan dia dilupakan. Itu sudah sampai Tanjung Rawa. Sudah sampai Tanjung Rawa. Mana ini? Akhirnya ditanya semua penumpang lain, gimana? Kita baliknya ke lupakan ya. Ini ada anak kecil tadi dibilang mamanya bangunkan dia apa? Bagaimana? Berapa lah mereka? Lama ada yang malam-malam, ada yang ini. Akhirnya udahlah, karena anak kecil udahlah, balik kembali dari Tanjung Rawa kembali. Sudah sampai Tanjung Rawa kembali ke lupakan. Sampai dilupakan, bangunkan. Dek, bangun dia. Ada apa? Sudah sampai dilupakan. Oh, terima kasih Om. Lalu dia buka tasnya, dia ambil buku sambal nasi. Dia makan. Semua kaget. Oh, jadi kamu bukan tulis ini? Bukan. Jadi kenapa? Dia bilang, aku tadi sampai dilupakan makan kamu. Akhirnya semua penumpang yang baru semua kembali lagi sampai ke Medan. Rupanya dia turunnya di Medan. Jadi di mana aku turun? Di Medan ya, aku turun. Oh, ada bapakku menjemput aku di sana. Jadi kenapa tadi bilang aku sampai lupakan bangunkan makan kamu? Tadi bilang aku turun. Nah, terkadang suaraku udah lebih, terkadang begitu kita udah maju mundur lagi saudara. Ya, saya berharap kita tidak ada munduran. Terus maju terus tinggal kita lagi maju terus bersama dengan Tuhan. Lalu berikutnya. Berangkat makan dulu. Berangkat makan dulu ya. Lalu berikutnya saudaraku, ini dia. Tidak percaya kuasa Roh Kudus. Nah, ada satu orang teman saya juga, karena itu sudah lama sudah gimana gitu ya. Lalu begitu saya kirim, lalu ada teman juga kirim pasukan di sini, dia komen, mungkinkah semua ini? Jadi aku bilang, kalau selama ini melayani Tuhan, jadi apa kau nggak percaya dengan semua? Jangan-jangan aku rekayasa Pak. Sebenarnya dia nggak percaya. Saya bilang begini, kumpul kalian, bikin kalian apa di surga ini? Gereja habis. Kau lah pendetanya. Ya, kau lah pendetanya. Saya kumpulkan kalian. Ada berapa orang kalian yang nggak percaya itu bikinlah gereja kalian, gereja ateis. Jadi saudaraku, kenapa orang tidak mengalami kebangunan rohani? Kenapa? Karena tidak percaya kuasa Roh Kudus. Amin. Sekecil apapun kuasa Roh Kudus luar biasa. Baik karunia, baik pembuatan, baik semuanya itu. Ya. Itu dosen saya dulu Pak Bambang Wijaya. Itu ketua PGI. Bambang Wijaya. Itu dosen saya Pak. Lalu setelah jangan ada sama kami Roh Kudus. Lalu pada waktu di kerja mereka di GKPB, kerja satu yang baru di kerja itu. Ada orang-orang yang akan diutus untuk melayani. Ada yang diutus. Tiba-tiba saja muncul salah satu orang pengakuannya sudah. Dia pegang kepala pendeta yang mau diutus itu. Pegang kepala. Kau jangan berangkat kau. Ada bahaya di jalan. Kau jangan berangkat kau. Dia bilang betulnya Pak ada bahaya, tapi kepalaku jangan begini kan dong. Tahunya aku ada bahaya. Saudara Kudi, dan memang betul saudara. Untung saja Bapak ini tidak berangkat. Kenapa? Pesawat yang akan kapal atau pesawat pada waktunya sedang bermasalah. Dan untung saja dia tidak berangkat. Jadi terkadang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ini kadang-kadang susah kita mengerti, tapi kita harus mempercayainya. Amin. Teman saya satu lagi di Solo namanya Pendeta Sarif Hidayatullah. Dia mengajar Islamologi, tapi nggak terlalu pintar dia saya. Apa saja? Dia gabung di gereja Tiberias, Paliaji. Saudaraku, ya khotbah. Pada waktu khotbah, tiba-tiba saudaraku apa yang terjadi? Tuhan suruh dia, itu tampelan itu. Ibu-ibu ada ibu-ibu di samping Bu Gembala itu, di samping Bapak Gembala, tampelin. Bilang Tuhan nggak salah itu. Tampelin. Makin keras sudah tampelin. Ada kalau tampil nanti bisa pulang, gitu. Karena bisa Pak Gembala. Tapi akhirnya dengan rendah hati, dengan percaya kuasa Roh Kudus, tiba-tiba dia datang.
Itu pengembang. Buah, capek, tiba-tiba. Semua mati kan? Dalam nakal tadi. Takut lah pun sama saya orang pemerintah. Ditampil itu, begitu ditampilnya tiba-tiba konturnya sakit. Begitu sakit, semua cuma haleluya, puji Tuhan. Dia bingung sudah tampilnya, oh puji Tuhan, ada dan rupanya baru bersaksi. Sejak lahir itu adik iparnya Bapak Gembala. Sejak lahirnya nggak pernah bicara sama itu. Bisu. Begitu tampil satu juga bisa berbicara. Haleluya sakit katanya. Haleluya sejak itu dia bisa berbicara. Yakin nggak? Bingung nggak? Bingung kan? Bingung nggak? Kuasa Tuhan bingung nggak? Saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu karena saya akan tampil kalau Tuhan suruh. Tapi kalau Tuhan nggak suruh ya enggak. Tapi untuk kalau dia taat sama kuasa Roh Kudus, ini terjadi mujizat. Dan semua zaman haleluya puji Tuhan, kebangunan rohani terjadi di gereja kami. Kenapa? Itu ibu iparnya Pak Gembala mengalami mujizat kesembuhan luar biasa. Tampil bisa berbicara, sampai hari bisa berbicara. Hanya gara-gara tampil itu sakit. Rupanya sejak lahir nggak pernah dibilang sakit. Kenapa? Bisu bisa berbicara. Karena kan ada saja kan? Coba dulu, aneh-aneh kan? Kalau kita zaman sekarang, secara teologi tidak masuk di akal. Apa yang tinggi teologianya? Tidak masuk di akal. Menurut ilmu teologi tidak biasa, tidak masuk di akal. Makanya kadang-kadang saya bukan ngapain dengan itu. Saya seringkali berdebat dengan Pak Tandri. Teologinya tinggi. Saya bilang Pak Tandri, beda kuasa Roh Kudus, beda dengan kuasa ilmiah kita. Kadang-kadang kuasa Roh Kudus nggak nyambung dengan ilmiah kita. Ada saja kita nggak ngerti. Memang betul secara teologi yang betul salah. Mana ada ayat yang kita tampil? Nggak ada kan ayatnya. Tapi begitu tampil terjadi apa? Mujizat. Terkadang yang nggak tertulis, kadang-kadang terjadi. Bagaimana caranya? Ini kita harus mempercayai kuasa Roh Kudus. Hanya percaya pada sesuatu yang kadang-kadang tidak di luar apa namanya. Kalau dalam bahasa Inggris apa dikatakan beyond of our understanding, di luar pemahaman pemikiran kita sebagai manusia. Amin. Ini dia. Jadi inilah hambatan yang membuat rohani kita tidak bisa bangun. Bangunan rohani juga tidak bisa terjadi karena tidak percaya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus meyakini. Amin. Kuasa Roh Kudus, maka apa yang jadi gerakan-gerakan pemohon akan terjadi cepat. Di rumah kita, di keluarga kita, di mana saja akan terjadi pemohon. Baik, kira-kira itu saja. Apa kita masuk dalam